Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 10, kita ketemu lagi di materi Sejarah Indonesia. Untuk minggu ini kita akan membahas materi yang berjudul Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Minggu lalu kalian sudah mendapatkan materi di file PDF. Materinya hampir sama dengan ini, cuma yang sekarang saya akan fokus untuk menjelaskan. Ada beberapa faktor yang mendorong bangsa barat untuk datang ke Indonesia, yaitu motivasi 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Lalu yang kedua, revolusi industri, dan yang ketiga adalah dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Jadi tiga faktor itulah yang mengakibatkan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Mari kita bahas. Tadi faktor yang pertama yaitu motivasi 3G, gold, glory, dan gospel. Motivasi ini menjadi semboyan para bangsa barat untuk melakukan penjelajahan. Gold berarti bahwa bangsa barat menginginkan kekayaan melalui penjajahan atau yang lainnya. Jadi mereka itu ingin kaya, tapi bukan dengan cara usaha sendiri, melainkan dengan cara menjajah bangsa-bangsa yang lemah, bangsa-bangsa yang banyak rempah-rempah, yang banyak kekayaannya, mereka ambil dengan cara paksa. Lalu bangsa-bangsa barat juga ingin mendapatkan kejayaan atau kemenangan, yaitu glory. Bagaimana caranya mendapatkan kejayaan? Dengan cara menjajah bangsa-bangsa atau menjajah daerah-daerah yang dia datangi. Ketika daerah yang dia datangi berhasil dijajah, maka dialah yang menjadi penguasa di daerah tersebut. Selain dia menjadi penguasa, dia juga berhak untuk mendapatkan kekayaan yang ada di daerah tersebut. Tujuan lain selain gold dan glory yaitu gospel, yaitu menyebarkan agama Nasrani, khususnya di daerah-daerah jajahan mereka. Seperti contoh di Indonesia, berarti adanya agama Nasrani akibat dibawa oleh bangsa-bangsa barat ketika menjajah Indonesia. Itulah motivasi 3G. Lalu yang berikutnya adalah revolusi industri. Bangsa barat ingin melakukan ekspedisi ke Indonesia, namun hal tersebut masih terkendala transportasi. Namun dengan adanya revolusi industri, bangsa barat dengan mudah menjelajahi Indonesia. Jadi maksudnya dengan adanya revolusi industri, semua orang mudah untuk berpergian kemana-mana. Seperti contoh, adanya pesawat terbang memudahkan kita untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain. Bayangkan kalau tidak ada pesawat terbang, kita mau pergi ke Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan lain-lain, itu akan membutuhkan waktu berhari-hari kalau lewat darat dan lewat laut. Tapi dengan adanya revolusi industri, dengan adanya pesawat terbang, orang akan pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat singkat. Itulah alasan selain 3G ada revolusi industri. Semakin mudah orang untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain. Makanya orang-orang Eropa datang ke Indonesia karena ada akses, karena mudah sekali untuk pindah dari Eropa ke Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi. Dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani mendorong para pedagang Eropa mencari jalur perdagangan di luar kawasan Laut Tengah untuk mencari sumber rempah-rempah. Maksudnya
sebelum bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, apakah itu Belanda, Spanyol, Portugis dan lain-lain, mereka awalnya mencari rempah-rempah di Konstantinopel. Di Konstantinopel sangat banyak sekali rempah-rempah. Orang-orang Eropa, bangsa-bangsa Eropa datang ke Konstantinopel untuk mencari rempah-rempah. Tidak ada sedikit pun pikiran mereka untuk mencari rempah-rempah di Indonesia. Kenapa bangsa-bangsa Barat yang tadinya mencari rempah-rempah di Konstantinopel beralih ke Indonesia? Alasannya adalah dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Jadi yang menguasai Konstantinopel yaitu Sultan Muhammad II, di bawah dikuasai oleh Turki Utsmani. Sehingga jalan atau akses menuju Konstantinopel ditutup oleh Kekaisaran atau oleh Sultan Muhammad II. Ketika ditutup akses menuju Konstantinopel, bangsa-bangsa Barat tidak bisa untuk melanjutkan atau mencari rempah-rempah di Konstantinopel. Makanya karena sudah tidak bisa atau sudah tidak mungkin lagi mencari rempah-rempah di Konstantinopel, bangsa-bangsa Barat mencari daerah baru, termasuk di Indonesia. Yang berikutnya, kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Tadi yang pertama latar belakang, yang berikutnya adalah kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Ada beberapa bangsa Barat yang datang ke Indonesia, antara lain Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kalau Jepang walaupun pernah datang ke Indonesia, walaupun pernah menjajah Indonesia, tapi tidak termasuk ke dalam sini karena ini adalah negara-negara Eropa, sedangkan Jepang sendiri adalah negara Asia. Mari kita bahas Portugis terlebih dahulu. Portugis melakukan ekspedisi pada tahun 1486 dipimpin oleh Bartolomeus Dias dengan menyusuri pantai barat Afrika. Jadi dari Portugis mencari daerah baru melalui jalur perairan Afrika. Tujuan sebenarnya adalah India. Jadi dari Portugis, si Bartolomeus Dias ini tujuannya adalah India dengan menyusuri pantai Afrika. Namun gagal. Pelayaran berikutnya atau ekspedisi berikutnya dilakukan oleh Alfonso de Albuquerque dan berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511. Kemudian Portugis berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, bangsa Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berhasil sampai ke Maluku dan menjalin hubungan dagang di Maluku. Itulah sekelumit kisah Portugis mencari daerah baru setelah tidak bisa masuk ke Konstantinopel. Lalu yang berikutnya adalah bangsa Spanyol. Pada tahun 1522, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano tiba di Maluku. Spanyol selanjutnya menjalin hubungan dagang dengan Tidore. Di Maluku itu ada daerah Ternate dan Tidore, yang menyebabkan persaingan dagang antara Portugis dengan Spanyol. Jadi di Maluku itu ada dua negara, ada Spanyol, ada Portugis. Kebetulan Spanyol itu kongsi dagangnya atau dagangnya di daerah Tidore, sedangkan Portugis di Ternate. Maka disitulah ada persaingan dagang antara Spanyol dengan Portugis. Terjadilah pertempuran antara Spanyol dan Portugis sehingga dibuatlah sebuah perjanjian antara Spanyol dan Portugis. Perjanjian tersebut diberi nama Perjanjian Zaragoza yang dilaksanakan pada tahun 1534. Yang berikutnya adalah bangsa
Belanda. Kedatangan Belanda ke Indonesia atau ke Nusantara dimulai pada tahun 1595. Mereka menyusuri ujung selatan Afrika di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda tiba di Indonesia tepatnya di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Jadi 1 tahun kemudian baru sampai ke Indonesia dan berhasil mendarat atau berlabuh di daerah Banten. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan sebuah kongsi dagang yang diberi nama VOC atau Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda. Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Malaka. Jadi ketika ada Belanda masuk ke Indonesia, Belanda semakin kuat, bahkan bisa mengusir Portugis dari Indonesia, dan Belanda pun berhasil mendirikan kongsi dagang yang diberi nama VOC. Oke, yang berikutnya adalah negara Inggris. Ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris dipelopori oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish yang berlayar mengikuti jalur yang ditemukan oleh Magellan pada tahun 1957. Inggris berhasil mengeksplor rempah-rempah dari Ternate dan membawanya ke Inggris melewati Samudra Hindia. Melalui persekutuan dagang Inggris yang diberi nama EAC atau EIC, East India Company, Inggris berhasil menjadi salah satu negara penjajah dengan daerah jajahan terluas di Asia. Anak-anak, itu adalah faktor kenapa bangsa-bangsa Eropa ingin datang ke Indonesia. Ada 3 faktor tadi. Yang pertama 3G, God, Glory, dan Gospel. Yang kedua adanya revolusi industri. Yang ketiga dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Itu adalah 3 faktor bangsa Eropa datang ke Indonesia. Lalu negara atau bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, yang pertama ada bangsa Portugis, yang kedua ada bangsa Spanyol, yang ketiga ada Belanda, dan yang terakhir adalah Inggris. Sedangkan Jepang sendiri walaupun menjajah Indonesia, tetapi Jepang adalah negara dari kawasan Asia. Anak-anak, materi untuk sekarang minggu ini saya anggap selesai. Silakan kalian catat, silakan kalian pelajari. Tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.